Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayesha Kaila Wahyudi, Bapak dengan NIM 24545 04001111045, dan hari ini saya akan mempresentasikan pada proyek 03 terkait studi kasus HADR begitu. Tapi sebelumnya mungkin saya akan jelaskan step-step untuk setup HADR-nya pada CentOS Primary dan juga Standby. Jadi di sini yang pertama-tama saya cek dulu untuk IP-nya dan terlihat bahwa IP yang primary dan juga clone CentOS sedikit berbeda di sini, yaitu 102, namun yang di primary 101 begitu. Nah, ini kita cek-cek lagi, lalu kita juga ubah ini db2 set, db2 ADR RLS yes, dan juga HDR standby juga yes begitu. Lalu kita setup selanjutnya pada CentOS yang primary, saya membuat database dengan nama HDR_DB. Lalu saya buat directory untuk log HDR-DB-nya. Begitu. Setelah itu, saya juga update database configure for HDR-DB using log argmath pada disk dengan path ke directory yang barusan saya buat. Selanjutnya, masih pada primary, saya lakukan backup buat directory backup HDR dan mendapatkan timestamp backupnya. Di sini saya menambahkan host agar nantinya bisa connect pada HADR standby. Dilihat bahwa di sini saya menambahkan yang ada akhirnya 102 dan ini merupakan host yang dimiliki oleh CentOS standby. Tampilan pada CentOS standby yang dimana saya mengecek list yang ada dengan get reply HDR gitu. Lalu saya juga melakukan database HDR yang diambil tadi pada backup yang tadi saya lakukan gitu. Selanjutnya di sini saya membuka DB2 get dbcfg for HADR ini untuk melihat settingan yang sudah ada pada primary. Hal ini juga saya lakukan pada standby. Lalu saya akan mengupdate dan mengkonfigurnya agar sesuai dan dapat connect dengan host yang oleh CentOS standby. Di sini terlihat bahwa 5502 merupakan alamat IP yang dimiliki HDR standby dan juga remote host yang pada akhirnya 102 merupakan mainkan standby. Nah, kebalikannya pada CentOS yang standby, kami akan mengkoneksikannya kepada CentOS primary. Di sini CentOS primary ya 101 juga 5501 begitu. Setelah kami mengkonfigure kedua CentOS tersebut, lihat bahwa database alternate masih kosong dua-duanya begitu pada primary dan standby. Nah, selanjutnya karena masih kosong, kami akan mengupdate alternate server database sesuai dengan pasangannya yaitu standby memasukkan informasi port primary dan primary memasukkan informasi port standby. Baik, lalu kami akan restart semuanya dengan db2 terminate, db2 stop, dan db2 start. Setelah itu, saya lakukan tes pada root yaitu untuk melihat IP tables. Dan di sini kami akan menambahkan IP tables. Ini dilihat bahwa ini screenshot sebelumnya pada dua-duanya. Lalu saya akan menambahkan baris yang sama itu A input, N state, new, N TCP, P TCP, dan port yang baru yaitu 5501 dan 5502 begitu agar dapat terkoneksi antara satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini saya membuktikan bahwa HDR berhasil, yang sebelah kanan itu clone sebagai standby bisa dimulai, lalu yang kedua primary juga bisa dimulai sebagai primary. Baik, langsung saja pada studi kasus yang pertama, saya akan melakukan skenario perubahan data pada database primary yang akan teraplikasi pada database standby. Ini di sini, saya melakukan create table student ID, internet no primary key, dan tabel berhasil dibuat, dan sama halnya pada standby, saya melakukan select table name, dan langsung muncul ini yang paling pertama di sini yaitu tabel student. Berarti tabel yang saya buat pada primary juga masuk pada tabel clone. Selanjutnya, melakukan penanganan takeover saat tabel primary tidak bisa diakses klien. Nah, di sini
bisa dilihat bahwa pada database clone saya melakukan takeover HDR database HDRDB by force dan takeover ini berhasil. Lalu di kasus yang terakhir, saya melakukan pemulihan kembali data dan alur transaksi dari database primary ke slave. Nah, di sini dilihat bahwa kan saya akan menginsert data DB2 insert into stream ID values 1 dan hasil command completed successfully. Lalu hal ini bisa kami akses pada primary begitu. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi saya terkait HDR. Terima kasih banyak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.